Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan ya siap bertugas ya. Marilah kita laksanakan tugas ya, dengan baik ya, dengan penuh kebahagiaan ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara kirim LRA dan DTH ya. Sebelumnya saya sudah share tentang bagaimana kirim APBD ya. Sekarang saya share tentang bagaimana kirim LRA dan DTH ya, yang LRA dan DTH ini menggunakan file Excel yang kita sudah siapkan ya melalui Sinergi 4 ya, dan ini versi Sinergi 4.2.2 ya. Nah, pada video kali ini kita akan langsung praktek ya. Jadi kalau di video sebelumnya itu tidak live ya, tidak live ya prakteknya. Kalau pada kesempatan kali ini kita akan live ya prakteknya. Nah, langkah-langkahnya dulu ya, langkah-langkahnya seperti apa? Intinya pertama siapkan file Excel-nya, lalu yang kedua koneksi ke ODBC ya. Jadi membuat ODBC-nya seperti apa, lalu nanti di sinerginya. Ya, di sinerginya itu seperti apa ya prosesnya ya. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman data ya, kita atau praktek nanti melakukan pengiriman data ya, kita samakan dulu versi sinerginya. Pertama sinergi 422 ya. Lalu yang kedua ya, tapi 421 boleh ya, asal ini ya. Jadi di replace dua file ini ya, di replace dua file ini. Yang pertama mlra ya .php itu di replace ke pet ini ya, lalu mdth.php ini di replace ke sini. Kenapa? Karena ini berbeda dengan yang dipublish di web DJPK karena ada beberapa fungsi yang tidak berjalan ya di ODBC-nya Excel ya. Makanya akhirnya saya lakukan sedikit modifikasian ya. Tapi nggak masalah ya, supaya nanti aplikasi yang ada di bapak-bapak semua yaitu sama dengan aplikasi yang di saya ya. Oke, kita langsung kirim ya. Kita langsung praktek melakukan pengiriman data. Baik, kita langsung praktek ya. Yang pertama tentu kita siapkan dulu datanya. Ya, ini sudah saya siapkan datanya ya, yaitu dengan nama file LRA Januari ya. Ini tipe dari file Excel-nya adalah file Excel 97/2003 ya. Ya, saya buka aja ya filenya. Nah, pada file ini itu sudah disiapkan ya sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh DJPK ya. Untuk LRA ya, itu kolom pertamanya adalah periode ya. Ini kolom pertamanya adalah periode ya. Lalu kolom berikutnya itu mirip atau sama ya dengan APBD ya. Kalau APBD ini tidak ada periodenya ya, tapi kalau LRA ini ada periodenya. Dan yang terakhir itu nama kolomnya adalah nilai realisasi ya. Nama-nama kolom ini harus sama persis ya dengan yang dibutuhkan oleh DJPK. Kalau tidak sama, dia tidak akan bisa masuk ke sinergi ya. Nah, jadi kita siapkan dulu datanya ya. Kolom pertama periode dan kolom terakhir tadi adalah nilai realisasi. Yang pertama dilakukan adalah kita memberikan nama range ya. Memberikan nama range ya kepada data-data yang akan kita kirimkan ya. Yang pertama dilakukan itu pertama diblok dulu ya. Diblok dulu data-data yang akan kita kirimkan ini ya. Ya, jadi di shift ya, panah ke kanan. Lalu setelah itu shift N ya. Klik N ya. Lalu setelah itu kontrol panah ke bawah ya. Dia otomatis akan ngeblok kepada seluruh area yang akan dikirimkan ya. Nah, lalu kita kasih nama nih di pojok kiri atas ya, kita kasih nama misalnya realisasi. Nanti nama inilah yang akan dijadikan sebagai nama tabel ya. Jadi ketika nanti kita akan
mengisi query-nya itu namanya select bintang from realisasi ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita cek ya apakah sudah masuk tadi namanya realisasi ya. Maaf ya, jadi kita blok lagi ya, ulang lagi, kita lakukan pemblokan ya. Setelah itu panah ke bawah N ya, kita kasih nama realisasi, enter. Nah ini berarti sudah masuk nih namanya nih. Coba contoh ya, nah, kita klik sini, realisasi dia. Nanti query yang akan kita buat itu sesuai dengan nama range-nya ini ya, name range ya. Ya, jadi ini data ini sudah siap berarti untuk dikirimkan ya. Data ini sudah siap dikirimkan. Baik, berikutnya adalah kita membuat ODBC ya, membuat ODBC sehingga file Excel ini terkoneksi dengan ODBC ya. Caranya adalah di Windows Search ini ya. Kita klik saja ODBC. Nah, kita pilih ODBC data source yang 32 bit. Jadi ingat ya, yang 32 bit karena yang 64 nih nggak bisa ya, kita pakai yang 32 bit ya. Lalu kita add ya, kita pakai driver yang Microsoft Excel driver ya, .xls karena filenya tadi kan .xls ya, yang 97/2003. Finish ya. Setelah itu kita kasih nama. Nah ini nanti akan kita pasang sebagai nama server ya. Misalnya namanya adalah LRA uji coba. Terserah nanti mau dikasih nama apa, yang pasti ini adalah nama server ya di koneksi sinergi ya. Lalu filenya taruh di mana nih tadi nih yang LRA Jan ini ya. Ya, kita cari dulu ya. Kalau di tempat saya ini saya taruh di My Document ya, di My Document. Nah, di My Document SIKD. Nah, ini tepatnya ya. Oke. Ya, setelah itu kita klik OK. Ya, setelah klik OK, lalu kita OK lagi. Ya, maka ini sebenarnya data sudah terkoneksi dengan ODBC ya. Maka selanjutnya lantas kita mengkonekkan sinergi dengan data Excel ini ya. Kita masuk ke sinerginya ya, saya langsung aja masuk ke sini. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan koneksi ya, melakukan koneksi ya, tambah koneksi ya. Nah servernya ODBC ya, tadi nama servernya adalah LRA uji coba ya, LRA uji coba. Kita tes koneksi, aktif ya. Jadi ini berarti koneksi yang aktif yang akan digunakan adalah LRA uji coba ini ya, dengan driver ODBC. Berikutnya adalah kita akan memasukkan ya, atau meletakkan query ya. Kan tadi tabelnya itu adalah, namanya itu adalah realisasi ya. Kita akan masukkan query-nya ya. Kalau belum ada master aplikasi, kita buat dulu master aplikasi karena sebelumnya kita sudah bikin ya waktu di pengiriman APBD ya. Nah, kita langsung aja ke query management ya. Kebetulan saya juga sudah bikin ya ini ya, kita bikin ya. Jadi LRA bulanan ya ini. Jadi nanti silahkan tambah berarti ya, tambah ya, nama aplikasinya apa, LRA bulanan. Nah jenis coanya adalah Permendagri 90. Nah ini yang tadi saya maksud query-nya adalah select bintang from realisasi ya. Kalau kita misalnya kita ganti dengan LRA ya, test query ya, dia tidak bisa dijalankan. Nah ini harus sesuai dengan name range yang kita sudah buat, realisasi ya. Lalu kita test query. Oke, query Anda bisa dijalankan. Setelah itu kita simpan. Nah setelah kita simpan, ini udah oke ya berarti ya. Berikutnya adalah kita membuat web service ya. Web service ya, tambah saja web service-nya.
Ya, misalnya ya kita mau buat web service untuk Pemda Bangkalan. Ini misalnya saja ya. Jadi nggak beneran ya. Datanya juga dummy ya. Kita anggap saja begini ya. Jadi ini tentu tidak beneran ya. SIPD Kemendagri. Oke, aktif. Ya, Anda nanti bisa bikin aplikasinya terserah ya. Bisa aplikasi Excel gitu ya. Tapi dalam hal ini saya coba untuk menggunakan aplikasi SIPD karena memang sudah ada di sini ya, Database buat master aplikasinya. Nah, berarti sudah nih bikin koneksi, masukkan query. Setelah masukkan query, bikin web service. Nah, setelahnya berarti kita tinggal lakukan pengiriman LRA bulanan. Ya, LRA bulanan, APBD murni ya. Ininya Permendagri 90, periodenya Januari. Sekarang lanjutnya adalah proses. Kita pilih dulu filenya ya, file laporan ya, upload. Oke, setelah itu proses. Ya, sambil kita tunggu pengiriman datanya, ya alhamdulillah kita sudah bisa narik datanya. Nah, ini lihat, dicek ya, pajak daerah sekian, retribusi daerah sekian ya, pendapatan sekian ya. Nah, ini belanja ya, ada belanja operasi ya, ada belanja pegawai ya di bawahnya ya. Jadi ini masih hanya belanja pegawai saja. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan terakhir ya. Maaf ya, kita klik selanjutnya dulu ya, proses selanjutnya dulu. Nah, ini Kabupaten Bangkalan ya, sudah melakukan pengiriman data ya. Oke, lanjutnya adalah kirim data ya, kirim data. Nah, tinggal datanya kita kirim, kita proses ya, kita proses, selesai. Nah, ini gagal nih, gagal kirim nih, gagal kirim. Kenapa kok gagal kirim? Karena kata sandi tidak sesuai ya, karena memang tadi saya bikin sembarangan ya kata sandinya ya. Ya, karena kita tidak ingin mengirim secara beneran karena datanya juga dummy nih. Ya, jadi kita selesai ya. Jadi sederhana saja. Ya, jadi bikin koneksi. Ya, setelah itu query-nya dipasang. Setelah query-nya dipasang, ya setelah itu kita melakukan pengaturan web service. Setelah melakukan pengaturan web service, datanya langsung dikirim ya. Udah selesai ya. Baik, teman-teman semua ya. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah kirim LRA ya, walaupun hanya contoh ya, dummy ya. Sebenarnya datanya ini juga sudah terkirim ya tadi ya. Berikutnya adalah DTH ya. Jadi ini data DTH RTH ya, yang sudah disiapkan ya. Saya buka ya file Excel-nya ya. Ini sama ya, file Excel 97/2003 ya. Nah, ada dua tabel ya kalau DTH RTH ini ya. Pertama tabel belanja, yang kedua tabel potongan. Jadi tabel belanja ini seperti ini ya. Ya, seperti ini cukup banyak ya, karena per SPM ya, per STM, per SPM, SPM-nya lalu ada akunnya ya. Nah, tapi jangan khawatir, ini nanti saya akan taruh di Google Drive ya, yang silahkan bisa di-download. Nanti akan saya hapus ini angka-angkanya, dan ini menjadi template nanti ya, silahkan diisi di sini ya. Lalu yang kedua adalah tabel potongan ya. Ini tabel potongan ya, ada SPM number juga ya, SP2D ya, NTPN ya. Sementara nggak usah diisi untuk NTPN ini karena memang belum ada ya. Lalu berikutnya adalah kode akun pajak ya, nama akun pajak, jenis pajak, dan nilai potongan ya. Nah, tahapnya sama dengan yang sebelumnya ya, LRA. Kita bikin name range ya. Jadi di blok aja dulu ya, shift panah ke kanan, kita blok semua kolom ya. Lalu kita
N panah ke bawah. Nah, kita kasih nama ini, kita kasih nama belanja. Nah, ini karena saya akan bikin query-nya itu adalah select bintang from belanja ya. Enter. Nah, ini sudah terblok semua ya. Lalu yang kedua, kita tabel potongan ini juga kita akan bikin name range-nya ya. Kita blok saja dulu, shift panah ke kanan, lalu klik N panah ke bawah ya. Lalu setelah itu kita kasih nama potongan, karena nanti query-nya adalah select bintang from potongan. Enter. Nah, ini sudah diblok semua ya. Nah, berarti ini datanya sudah siap nih, sudah siap. Kita ambil ya. Berarti kita sekarang bikin koneksi ODBC ya. Seperti tadi persis. Ya, data source ODBC 32 bit. Add tambah aja ya. Di Microsoft Excel XLS. Finish. Lalu kita bikin DTH uji coba. Oke. Select workbook ya. Kita klik C. Di mana kita naruh datanya itu ya. Saya naruh di my document ya, di SIKD. Nah, ini DTH Januari. Oke. Kita klik oke ya. DTH uji coba. Nah, ini nanti akan kita masukkan sebagai nama server. Oke. Nah, ini berarti file Excel ini sudah tersambung ke ODBC. Tinggal sekarang kita masuk ke pengaturan untuk membuat koneksinya. Buat koneksinya berarti kita tambah saja. Ini tadi DTH ya, uji coba ya. Salah saya ya, ini maksudnya ODBC ya. Nah, ini yang DTH uji coba. Tes koneksi lagi. Oke, berhasil, aktif. Berarti ini koneksinya sudah aktif ke DTH. Nah, tahap berikutnya apa? Tentu bikin query ya. Untuk masukkan query ya, master aplikasi sudah dimasukkan ya. Nah, sebetulnya saya sudah bikin ya, jadi tinggal saya load aja ya supaya cepat ya. Nah, ini ya yang pertama yang kita bikin itu ini ya, select bintang from belanja ini ya. Jadi dia jenis datanya DTH RTH ya, jenis cowoknya Permendagri 90. Nah, lalu query-nya adalah select bintang from belanja, karena kita sudah bikin Excel yang ada nama range belanja di sana. Test query ya. Nah, berhasil dijalankan. Kalau kita bisa coba cek ya, tes ya, kasih angka 2 ini jalan nggak ya? Nggak bisa jalan ya, karena kita yang sudah kita bikin itu belanja ya. Tes saja ya, simpan. Nah, yang kedua query-nya adalah RTH. Jadi yang DTH RTH ini belanja, ini belanja masuk ke DTH temp. Kalau ini potongan ya, RTH ini potongan yang tadi saya sebut dengan istilah potongan. Nah, maka select bintang from potongan ya, jenisnya RTH gitu ya. Ya, jadi ingat ya, RTH ini potongan. Test query ya, karena saya sudah bikin name range ya, potongan di sana. Oke, simpan ya. Setelah data disimpan, DTH RTH juga udah oke ya. Tinggal berikutnya adalah web service. Web service kita udah bikin, jadi nggak perlu lagi ya. Nah, ini berarti udah siap dikirim nih ya, siap dikirim. Langsung aja ke sini ya, DTH RTH ya. Nah, periodenya bulan 1 ya. Nah, tinggal proses, ambil datanya ya, DTH ya, upload. Oke, proses. Tunggu sebentar ya, dia narik data. Nah, ini ya berhasil ya. Nah, teman-teman, untuk laporannya itu bisa diambil dari sini nih. Kita download aja PDF atau Word ya.
Nah, tadi kan ada yang diupload tuh. Nah, ini aja yang boleh dia ambil, ini diupload, silahkan ya. Berarti balik lagi ya. Ini diambil dulu, baru setelah itu diupload. Ya nggak apa-apa, bolak-balik ya. Karena kita nggak punya ya model di aplikasi kita ya untuk laporan seperti ini kan susah bikinnya kan gitu ya. Ya udah download dari sini aja. Berarti bolak-balik tadi ya. Lalu kita cek pengiriman terakhirnya ya. Nah, ini Bangkalan ya. Sudah kirim ya. Lalu kita lakukan kirim data ya. Lalu kita proses datanya. Nah, ini juga tidak berhasil dikirim karena kata sandi tidak sesuai. Tapi pada dasarnya kalau kata sandinya tadi sesuai ya, karena ini hanya dummy ya, itu sudah terkirim ya. Dan tadi saya sudah tes dan ini sudah terkirim. Jadi demikian ya, sederhana saja sih sebenarnya. Oh ya, ini sebagai informasi aja ya. Untuk misalnya kita tidak punya report untuk diupload, itu sebenarnya bisa dilihat di sini ya, di laporan manajemen data ya. Ya silahkan lihat di sini ya. Sini ada tahun misalnya 2001 ya. Lalu bulan Januari ya. Lalu LRA. Nah, kan kita nggak punya formatnya nih. Kalau mau diambil dari sini bisa ya. Jadi di laporan ya. Nanti ini diambil dulu ya, nanti balik lagi ambil lagi datanya gitu ya. Karena hanya untuk mengambil ini kan ini nanti harus ditandatangani ya. Nah, ini aja di download ya. Download Word, Excel bisa, nanti kita edit lagi karena di sini di bawah ada penanda tangan ya yang harus menandatangani. Nanti ini setelah itu diupload kan begitu. Jadi bisa dibuat dari sini ya laporannya. Baik teman-teman semua ya, saya kira cukup mudah ya, sederhana ya. Siapkan datanya ya. Yang susah nyiapin datanya ya. Lalu yang kedua lakukan koneksi ya, ODBC 32 bit ya. Ya setelah itu masuk ke pengaturan ya, koneksi ya. Setelah itu masukkan query. Nah query-nya setelah itu dijalankan dengan manajemen data ya. Baik teman-teman semua ya, mudah-mudahan lancar ya. Ya saya cukupkan ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.